lewat dua bacaan yang baru saja kita dengar, di dalam bacaan pertama dan juga di dalam bacaan Injil. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk melihat dua hal yang sungguh-sungguh menjadi bagian dan melekat di dalam kehidupan. Dua hal tersebut adalah pertobatan dan satu lagi adalah pengampunan. Dikatakan dengan jelas di dalam bacaan pertama, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Dan bahkan ditekankan juga di dalam bacaan Injil, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Dari dua hal tersebut yang sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, yakni pengampunan dan pertobatan, seringkali masih sekali jauh dari apa yang kita harapkan sebagai orang beriman. Tetapi mari kita membayangkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia sulit mengampuni dan merasa diri ini mampu akan segala-galanya, dan juga ketika manusia punya upaya untuk membangun komitmen dengan Allah, tetapi semuanya itu masih dirasa sangat sulit dan bahkan jauh dari sempurna. Tetapi boleh kita meyakini sebagai orang beriman, setiap orang pasti diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bertobat dan juga diberikan kemampuan untuk mengampuni. Hanya seringkali terhalang akan banyak hal yang melekat kepada diri ini. Salah satu contoh nyatanya adalah seringkali kita menutup mata terhadap pertobatan itu, dan seringkali juga kita menutup mata terhadap pengampunan. Banyak orang selalu mengatakan, Romo, saya sudah mengampuni, Romo, saya sudah bertobat, tetapi masih ada yang tersimpan di dalam kehidupan kita. Itulah yang artinya kita melihat diri ini, kita selalu menutup mata. Maka dalam kesempatan masa Prapaskah ini, di dalam merenungkan jalan salib, di dalam upaya juga merenungkan seluruh pribadi kehidupan kita di dalam perayaan Ekaristi ini, kita selalu diberikan kesempatan bagaimana kita diajak untuk memberi diri ini secara total untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Mengapa diri ini perlu membangun dan juga perlu melaksanakan kehendak Tuhan secara total? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kita sungguh-sungguh mampu menjadi murid Kristus yang berbeda dengan orang pada umumnya. Mari kita renungkan akan hal ini. Kalau kita sampai dengan saat ini sulit mengampuni, kalau kita juga sebagai orang beriman masih sulit untuk bertobat, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang punya kemampuan hal yang sama, yang masih sulit bertobat dan juga masih sulit untuk memberikan pengampunan? Kita tahu juga bahwa hidup ini sudah indah. Kita tahu bahwasanya hidup ini sudah menarik. Tetapi akan lebih sempurna lagi ketika kita sungguh-sungguh mampu diberikan kemampuan untuk memberikan diri ini secara total dan mampu melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati.